teman-teman semua. Wah, senang sekali bisa ketemu lagi sama teman-teman semua walaupun secara online. Yuk kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik yang manis, adik-adik yang baik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ayo, makannya dihabisin, Pipit. Ayo, supaya kamu cepat besar. Nih, minum yang banyak ya, supaya siulan kamu merdu seperti siulan kakek. Selamat pagi, Dek. Wah, kakek punya burung baru ya. Oh, lucu banget. Siapa namanya, Kek? Iya, burung baru, namanya Pipit. Wah, dapat dari mana, Kek? Tadi pagi kakek beli di pasar. Cantik kan? Oh iya, cantik banget, Kek. Bagus ya bulunya. Pilihan kakek pasti nggak salah. Tadi begitu kakek lihat burung ini, kakek langsung jatuh cinta. Seperti dulu waktu pertama kali kakek lihat nenek kamu. Nenek cantik. Kakek langsung jatuh cinta. Ayo, ada apa? Kok kedengarannya nenek di bawah-bawah? Enggak ada apa-apa. Siapa yang bawa-bawa nenek? Ih, kakek gak mau ngaku nih. Malu ya. Nek. Tadi kakek bilang nenek cantik. Makanya
kakek dulu langsung jatuh cinta. Kakek ini ada-ada aja. Oh iya, Santi mau tuker kado sama teman-teman di taman sana, Nek. Biar kelihatan cantik, beliin Santi baju dan sepatu baru dong, Nek. Kan tahun baru, harus pakai baju baru dan sepatu baru. Baju dan sepatu kamu masih bagus-bagus, Santi. Belum perlu beli yang baru. Lagian, hati-hati, harus protokol kesehatan. Dan sebaiknya jangan kumpul-kumpul dulu kalau nggak penting. Nenek nggak gaul nih. Teman-teman Santi kalau tahun baru pada pakai baju baru, sepatu baru, tas baru, pokoknya semua serba baru. Oh iya, nanti acaranya diadakan di taman di ujung jalan, di ruangan terbuka kok. Sebentar aja tuker kado, abis itu pulang. Santi pasti pakai masker. Beliin Dino sepeda baru juga, Nek. Ya Kek ya Nek ya. Supaya Dino jadi semangat sekolahnya. Pakai sepeda baru. Kan udah mulai belajar di sekolah nih. Tahun baru itu ndak perlu dirayakan dengan semua yang baru. Ya kakek sendiri beli burung baru. Untung nggak cari nenek baru. Kamu, si Pipit ini kan nggak ada hubungannya dengan tahun baru. Kebetulan aja kakek ke pasar ketemu si Pipit. Ya Pidya. Ya, kakek nggak mau ya lihat cucunya tambah cantik. Cucu kakek kan sudah cantik. Itu pujian apa biar kakek nggak keluar duit? Pasti biar kakek nggak keluar duit lah. Mana ada yang bilang kamu cantik, Santi? Kakak ikut campur terus nih, ngeledekin Santi terus. Nanti yang bikin orang cantik itu bukan karena bajunya yang bagus atau baru, tapi karena hatinya. Kalau kamu baik, ramah, selalu gembira, senyum, orang akan melihat kamu cantik. Dan kamu pasti disenangi semua orang. Teman-teman kamu akan menghargai dan sayang kamu. Iya, sebaliknya kalau kamu nih pakai baju bagus, mahal, baru, tapi hati kamu selalu marah, iri, benci, curang, itu akan membuat kamu tidak cantik. Orang-orang tidak suka. Kamu bisa dijauhi dan gak punya teman. Betul. Lihat tuh nenek. Walaupun tidak muda lagi, tetap kelihatan cantik. Karena hatinya yang cantik, yang baik. Akhirnya kakek mengakui kecantikan nenek nih ya. Sweet sweet. Rikitiu, kakek merayu nenek nih. Sudah biasa nenek dirayu kakek. Kalau enggak, kalian gak ada semua. Kek, Nek, kalau soal sepeda agak berbeda. Bukan soal si Dino jadi keren atau ganteng. Karena jelas semua orang udah tahu emang si Dino ganteng. Ya nggak, Nek? Sepeda itu bikin Dino jadi semangat pergi ke sekolah dan jadi semangat belajar. Sepeda kamu masih bagus, Dino. Yang penting itu hati kamu. Semangat di hati kamu untuk belajar yang harus diperbaharui. Bukan sepedanya yang harus baru. Perbaharui tekad hati kamu untuk mencapai nilai yang lebih baik dari tahun lalu. Betul. Kita anak-anak Tuhan harus selalu berusaha
menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak turun. Wah, kata-kata kakek sama dengan motonya sekolah minggu kita ya Santi, yaitu menjadi kepala bukan ekor. Ayatnya ada di kitab Ulangan pasal 28 ayat 13. Tapi Santi masih bingung. Menjadi kepala itu artinya kan jadi pemimpin, jadi nomor 1 gitu ya. Mana bisa sih Santi jadi kepala? Santi kan bukan pemimpin, bukan ketua kelas. Santi juga nggak juara kelas. Aduh, bukan begitu. Makanya, kalau kakak guru sekolah minggu lagi jelasin firman Tuhan, Santi dengerin baik-baik. Jangan ngelamun. Jadi salah ngerti deh. Kepala di sini bukan berarti pangkat atau jabatan tinggi di sekolah atau di perusahaan. Enggak semua orang bisa jadi juara kelas, bisa jadi pimpinan atau manajer atau direktur. Kepala di ayat itu bicara tentang hidup yang berkualitas, bernilai baik gitu loh. Betul, Kek. Menjadi kepala di ayat itu artinya luas. Bisa berarti hidup kita jadi pengaruh yang baik buat orang lain. Oh, Santi ngerti. Kemana kepala pergi, pasti ekor ngikut ya. Jadi, menjadi kepala itu artinya hidup yang baik untuk diikuti orang. Jadi ide atau inspirasi, teladan, dan panutan. Nah, adikku mulai pintar. Artinya, hidup yang membawa pengaruh yang baik buat banyak orang. Dan jadi berkat, baik di keluarga, di sekolah, di pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Oh, Santi hafal ayatnya. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Iya, itu janji Tuhan. Kalau kita mendengar dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat hidup kita, akan memberkati kita. Tapi jangan cuma mau berkatnya saja. Kita juga harus melakukan bagian kita. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Do the best. Jangan malas, lakukan yang terbaik. Kembangkan semua potensi atau bakat yang kita miliki dengan tetap takut dan hormat kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan memberkati usaha yang dilakukan dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Akibatnya bukan hanya kita menjadi teladan dan kesaksian buat orang banyak, juga sangat mungkin kita bisa jadi pemimpin, jadi sukses belajar, bekerja, bisnis, dan lain-lain. Seperti cerita Yusuf ya, Kek. Dari jadi budak, akhirnya jadi penguasa di Mesir. Daud yang hanya seorang gembala, diangkat Tuhan jadi raja. Daniel diberi hikmat kepintaran dan jadi pemimpin hebat. Itu contoh di Alkitab. Orang-orang yang hidupnya selalu taat melakukan perintah Tuhan, setia beribadah, dan berdoa mengandalkan Tuhan. Jadi sekarang yang malas harus jadi rajin supaya nilainya naik terus dan bisa berprestasi. Yang suka gambar, suka menyanyi, suka menari, yang belajar musik dan lain-lain harus belajar terus supaya
kemampuan kita bertambah terus. Do the best. Ya, betul. Dan dari tahun ke tahun, sifat-sifat kita juga harus diperbaiki. Lebih hormat dan taat kepada orang tua, lebih rendah hati, tidak pemarah, lebih mengasihi, suka menolong, seperti sifat-sifat Tuhan Yesus. Nah, dengan kita anak-anak Tuhan punya hidup berkualitas, menjadi kepala bukan ekor, maka hidup kita jadi kesaksian buat orang-orang yang melihat kita bahwa kita berbeda, karena di hati dan hidup kita ada Tuhan Yesus. Dengan kita jadi teladan, akan lebih mudah untuk kita ajak teman-teman kita ke gereja dan percaya Tuhan Yesus. Ya nggak, Kek? Betul. Satu lagi pesan nenek, walau kita belum bisa beribadah di gereja, ikuti terus ibadah online. Jangan malas, supaya rohani kita bertumbuh terus. Jangan menurun. Rajin ikuti ibadah online di YouTube Tara, teman anak raja. Dan ikut komsel online juga. Komselnya seru loh, ada gamesnya. Jangan lupa setiap hari berdoa dan baca Alkitab agar rohani kita terus bertumbuh. Nek, Santi gak jadi tuker kado deh. Bener kata nenek, lebih aman gak kumpul sama teman-teman dulu. Dan tahun baru itu gak perlu beli baju dan sepatu baru. Yang penting kita perbaharui hati dan semangat yang baru. Iya, semangat baru. Yes, yes, yes. Walau nggak dapat sepeda baru, tetap rajin dan semangat belajar online ataupun ke sekolah. Nah, ini baru cucu-cucu yang nenek banggakan. Siapa dulu dong kakeknya? Ayo, sekarang kakek pimpin doa untuk tahun yang baru ini. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini kami ingin lebih mengasihi Tuhan Yesus, menjadi anak yang taat, melakukan perintah-perintah Tuhan. Setiap beribadah menjadi teladan dan menjadi berkat, supaya melalui hidup kami banyak teman-teman keluarga kami yang percaya Tuhan Yesus. Dengan semangat kami memasuki tahun baru ini bersama Tuhan Yesus, dan dengan iman Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor. Amin. Aduh, perut Dino jadi ikut semangat juga nih, Nek. Laper, Nek. Ayo, sekarang kita makan siang. Nenek masak makanan kesukaan kalian. Ayo, wah pasti enak nih. Aku mau makan banyak. Nyam, 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 nyam. Ayo kakek, cepet kek, kita makan. Pipit, kamu juga makan ya, Pipit sayang. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan jangan lupa baca renungan hariannya ya. Tuhan Yesus memberkati.